Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran 10 tentang kisah teladan Luqman. Namun, sebelum pada pembahasan, kita akan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kisah keteladan Luqman, kompetensi dasarnya, dan indikator. Yang pertama untuk kompetensi dasar, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Indikator 1. Menganalisis kisah keteladanan Luqman. Yang kedua, mengetahui nasihat Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Melalui diskusi dan tanya jawab, siswa diharapkan mampu 1. Menganalisis dan memahami kisah Luqman. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan disiplin, siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan keteladanan dan nasihat Luqman. Yang ketiga, melalui tanya jawab dengan penuh semangat dan percaya diri, siswa mampu menjelaskan perilaku yang mencerminkan keteladanan Luqman. Peta konsep pada pembelajaran kisah teladan Luqman. 1. Siapakah Luqman? Yang kedua, nasihat Luqman. Yang ketiga, perilaku terpuji yang dapat kita teladani. Siapakah Luqman? Luqman adalah seorang ayah, seorang hamba yang solih, seorang hamba Allah yang mendapatkan hikmah. Beliau berasal dari Habsi, daerah Sudan. Pekerjaan awalnya, Luqman adalah sebagai seorang tukang kayu, seorang penjahit, dan seorang penggembala domba. Hidupnya selama 1000 tahun. Beliau menjadi guru Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Daud berguru kepada Luqman. Salah satu sikap Luqman yang terpuji yaitu selalu bersyukur. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami datangkan Luqman Al-Hakim yang mendapatkan hikmah. Beliau sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman yang pertama, 1. Jangan musyrik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan Luqman telah berkata kepada anaknya, Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya perbuatan syirik, la zulmun azim, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman menasihati kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik. Apa itu syirik? Atau apa itu musyrik? Yaitu perbuatan menyekutukan Allah, menyembah Allah, dan menyandingkannya
kepada yang lainnya. Nasihat Luqman yang kedua yaitu jangan angkuh dan sombong. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12, ayat 18. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nasihat Luqman yang kedua ini yaitu jangan angkuh dan sombong. Ciri-ciri orang yang sombong yaitu ketika berjalan memalingkan muka. Yang kedua, berjalan di muka bumi atau berjalan dengan sikap yang angkuh. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sikap sombong yaitu membanggakan dirinya sendiri. Membanggakan dirinya paling hebat, paling benar, dan paling mampu, dan yang lain sebagainya. Nasihat Luqman yang ketiga yaitu berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan cegahlah dan berbuatlah yang baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Luqman yang ketiga ini adalah berbuat kebajikan. Memerintahkan kepada kita semua untuk selalu mengerjakan atau berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Contoh sikap yang dapat diteladani dari kisah Luqman ini adalah yang pertama, sholat. Sholat dapat mencegah perbuatan munkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan mencegah perbuatan yang mungkar dan akan mendorong pada sifat-sifat diri kita untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, sikap yang dapat kita teladani yaitu berdoa. Apapun yang kita inginkan, kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta pertolongan pada selain Allah. Yang ketiga, yaitu mengaji. Mengaji adalah perbuatan yang sangat terpuji. Mengaji, membaca Al-Quran, bertadarus, mengkaji isinya, mengkaji maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungan yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, yaitu belajar. Sebagaimana belajar adalah mencari ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah itu adalah hal yang wajib. Karena untuk menguasai dunia dan akhirat, kita harus dengan ilmu. Menguasai dunia harus dengan ilmu. Begitupun menguasai akhirat harus dengan ilmu. Berbuat kebaikan dan berbuat segala sesuatu tentunya harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan bermanfaat pula bagi kehidupan di akhirat kelak. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah teladan Luqman. Beberapa contoh sikap yang dapat diteladani dari kisah Luqman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.